yang menjadikan bisnis kita lebih bergairah itu laba, bukan omsetnya. Nah, 4DX itu memilah sebenarnya agar kita betul-betul fokus pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat dan sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, kali ini mentoring agak spesial karena kita membahas sebuah metode yang banyak dicari orang, yang saya sangat bahagia ketika saya melakukannya. Apa itu? The 4DX, the 4 Discipline of Execution. Sebab kalau kata Abah Rama di talent mapping, saya itu orangnya nggak disiplin. Tapi ternyata dalam aplikasi The 4DX ini, saya merasa sangat terbantu. Target-target saya bisa tercapai. Meskipun saya tidak disiplin, tapi tools ini sangat membantu, membuat saya lebih disiplin daripada biasanya. Nah, semoga teman-teman juga bisa lebih disiplin dengan teman-teman mengaplikasikan The 4DX ini di bisnis teman-teman. Apa itu? The 4DX kepanjangan dari The 4 Discipline of Execution. Sebelumnya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman ada perbedaan mendasar antara omset dengan laba. Omset itu ibaratnya orang tua. Laba itu anak kecil. Orang tua itu kelihatannya besar, kelihatan sangat berpengalaman, kelihatan sangat menggiurkan, tapi dia geraknya sedikit. Beda dengan laba. Laba itu profit, itu cash, ibarat darah, ibarat oksigen, sangat gesit. Yang menjadikan bisnis kita lebih bergairah itu laba, bukan omsetnya. Nah, 4DX itu memilah sebenarnya agar kita betul-betul fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang berdampak untuk profit kita. Meskipun omset kita tidak membahagiakan, nggak masalah. Jadi kalau omset Anda kecil saat ini, berbahagialah karena 4DX bisa memaksimalkan profit dengan omset yang ada saat ini. Begitu. Ada 4 tahapan eksekusi dalam The 4DX. Yang pertama adalah menentukan widely important goal. Sebuah goal, sebuah tujuan, sebuah target yang sangat penting dan besar dampaknya bagi bisnis kita. Kita harus tentukan itu. Dan jangan sampai kita keliru, karena widely important goal ini sangat sulit ya, atau bisa jadi bias. Sebab banyak orang yang menyarankan berbagai macam nasihat agar bisnis kita bagus, tapi belum tentu saran-saran yang baik itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Nah, kemampuan kita untuk mencari widely important goal yang benar-benar penting dan memberikan dampak paling besar bagi bisnis kita itu sebenarnya dimulai ketika kita melaksanakan audit current business. Kita melaksanakan audit current business, grab the data, lalu data itu kita rank the problem, lalu kita evaluasi. Kami sudah lakukan kemarin di video sebelumnya, ada metode well-formed outcome. Kalau kita menemukan sebuah rencana, apakah ini sebuah tujuan yang sangat penting dan memberikan dampak besar bagi bisnis saya, maka kita bisa tanyakan, kalau ini dilakukan apa yang terjadi? Kalau ini dilakukan apa yang tidak terjadi? Kalau ini tidak dilakukan apa yang terjadi? Kalau ini tidak dilakukan apa yang tidak terjadi? Well-formed outcome salah satu sarana kita untuk mencari mana yang betul-betul menjadi widely important goal kita. Yang kedua, setelah kita menemukan widely important goal kita akan menentukan lead measure. Lead measure-nya ada 2, teman-teman. Menjadi small outcome atau new leverage behavior. Small outcome itu hasil yang bisa kita ukur, dan new leverage behavior adalah sebuah perilaku baru yang bisa kita upayakan. Contoh begini. Kalau kita ingin menerapkan The 4DX dalam proses pelayanan kefarmasian, kita berpikir, oh mungkin widely important goal saya adalah pelayanan suami dikasih misalnya. Maka small outcome saya apa? Small outcome saya adalah saya melakukan charge counseling suami dikasih Rp5.000 sampai Rp10.000 per konsultasi. Itu small outcome. Bisa kita ukur berapa jumlah orangnya, masing-masing memberikan konseling atau biaya berapa, kita bisa ukur rata-ratanya berapa. Rata-rata 5.000, 7.000, 8.000 begitu. Bisa kita ukur small outcome. Dan itu bisa kita kendalikan. Kita bisa milih mana yang akan kita beri konseling, mana yang akan kita ambil charge konseling, mana yang tidak. Bisa kita pilih. Berarti ini adalah lead measure, sesuatu yang bisa kita kendalikan.
Beda dengan luck measure, atau di video sebelumnya saya cerita soal omset. Omset itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan kalau di video sebelumnya, kunjungannya, repeat ordernya, dan besaran transaksinya. Itu namanya lead measure. Kalau omset itu luck measure, sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Sama dengan seperti ini. Kalau kita pengen widely important goal saya adalah omset saya tetap nih, ya, tapi saya bisa mendapatkan laba besar kalau saya melakukan charge counseling suami medikasi. Berarti widely important goal saya adalah saya melakukan charge counseling suami medikasi. Apa benar-benar important? Benar important. Dengan begitu saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman kenapa? Karena saya merasa diri saya dihargai. Begitu. Dulu waktu saya ngajak ada Anissa, Nadia, Intan, kemudian Anufi, Anissa untuk melakukan charge counseling di Apotek NH, awal-awalnya mereka, aduh Pak, gak enak, masa saya melakukan counseling sama medikasi, charge biasanya di tempat lain gratis. Ada juga yang bilang, Pak, bukannya seharusnya di tempat lain tuh counseling gratis ya Pak, masa kita bayar, nanti kalau malah sepi gimana? Udah, itu saya tanggung. Saya yakin ini what important goal saya. Ayo, kamu sudah saya gaji besar di sini. Ayo kamu kerjain apa yang jadi tugasmu. Jangan pikirin, itu pikiran saya, itu resiko saya. Kamu kan kerja sama saya. Begitu. Bener nih. Oke, dia lakukan charge counseling sama medikasi. Ada new leverage behavior. Apa? Mereka harus pakai jasa apoteker. Pak, saya malu Pak, nanti saya dikira belagu pakai jasa apoteker. Loh, kok dikira belagu kenapa? Nanti saya dikira dokter Pak. Saya bilang, kalau Anda pakai jasa apoteker lalu dibilang dokter, mereka sebenarnya kan bisa baca di sini tuh apoteker, nggak usah khawatir gitu. Itu perasaanmu saja. Tapi ini new leverage behavior, lead measure yang harus kita upayakan. Ayo mulai. Benar, mereka melakukan. Widely important goalnya adalah melakukan charge counseling suami medikasi. Lead measure-nya adalah ngambil charge 5.000 sampai 10.000 rupiah, rata-rata sekitar 7.000 rupiah. Kemudian new leverage behavior-nya adalah menggunakan jasa apoteker. Termasuk new leverage behavior-nya menggunakan kacamata supaya packaging-nya lebih bagus gitu. Nah, setelah udah ketemu widely important goal-nya apa, lead measure-nya sudah ketemu, new leverage behavior-nya sudah ketemu. Sekarang saya buat papan skornya yang memotivasi. Nih, ketahuan ya, kamu targetnya teman-teman 15 pasien per hari. Ini Anissa udah mencapai nih, bahkan udah sampai 20. Dia belum. Ya, Intan belum. Yuk kita mulai. Bagaimana saya bisa membantu Anda mendapatkan pasien lebih banyak. Kenapa sih Pak saya harus dapat pasien lebih banyak? Kenapa sih Pak saya harus dapat konseling lebih banyak? Iya, supaya kamu gajinya lebih gede. Saat ini saya berterima kasih kamu mau di NH dengan harga 1,7, 1,8 juta per bulan. Tapi saya pengen dapat kamu 4 juta rupiah per bulan. Gimana caranya? Yuk ikuti cara saya. Nah, begitu contohnya. Mereka termotivasi. Dan papan skor ini kelihatan teman-teman. Oh, ternyata setiap bulan saya itu ada kenaikan. Ini memotivasi. Ternyata dengan saya pakai jasa apoteker ini, orang itu menghargai saya loh. Wah, ternyata saya itu beda ya dengan asisten apoteker. Itu muncul binar wajah itu kelihatan gitu. Anissa ya, semangat banget dia melakukan. Dia kemudian Intan, Nadia itu terlihat sekali bahwa ketika mereka pakai jasa apoteker, mereka melakukan charge counseling itu ceritanya jadi banyak gitu. Walaupun biasanya cuma beli obat tetes mata Insto, obat yang logo hijau, logo biru ya, bisa dibeli di warung-warung. Tapi dia ini Pak, maaf ya, saya buka. Ini obat tetes mata kalau sudah sebulan tidak boleh digunakan lagi. Kalau pakai jangan nempel. Hal-hal seperti ini ternyata menjadi storytelling tambahan yang memberikan customer experience berikutnya, dan ini membuat mereka datang lagi ke Apotek NH. Brandingnya tercapai. Oh, bagus sekali kan? Hanya dari widely important goal yang sebenarnya saya hanya pengen mendapatkan dana lebih banyak supaya bisa menggaji pasien atau bisa menggaji apoteker dengan lebih baik, ternyata efek storytelling itu banyak dan memberikan efek branding yang kuat untuk Apotek NH. Nah gitu. Nah yang terakhir, menciptakan irama akuntabilitas. Setelah kita menciptakan widely important goal, kita punya lead measure berupa small outcome dan new leverage behavior, kita memiliki scoreboard yang memotivasi. Yang terakhir nih, kita menciptakan irama akuntabilitas. Ketika briefing saya tanya,
Anissa, Dea, gimana perasaanmu ketika sudah melakukan konseling suami dikasih? Ternyata seneng ya Pak ya. Tapi saya juga jadi penasaran loh Pak. Saya jadi pengen belajar lebih lanjut. Gimana? Saya ditanya ini saya nggak paham Pak. Terus ya saya bilang begini, Bu, saya minta nomor HP-nya. Nanti saya cari dulu, terus saya sampaikan ke Ibu. Terus apa dampak yang mereka rasakan? Ternyata mereka berterima kasih dan mereka seneng Pak. Ternyata apotek Anda itu beda dengan yang lain. Nah, ini hal-hal irama-irama akuntabilitas seperti yang kita jaga, ya, supaya apa? Setiap ada kebaikan kita apresiasi. Mereka senang loh, sebab apresiasi ini teman-teman. Ternyata mereka cari juga, tidak hanya sekedar gaji yang besar, tapi mereka juga mendapatkan apresiasi, mendapatkan pertumbuhan. Saya belajar lebih banyak. Anissa bilang, Pak, gimana kalau sekarang kita buat grup-grup untuk diabetes Pak, supaya mereka lebih banyak dan kita juga bisa jualan lebih banyak loh Pak. Loh, ini kan suatu inovasi muncul karena mereka merasa engage. Jadi the 4DX ini di posisi yang terakhir menciptakan irama akuntabilitas, membuat sebuah target organisasi itu menjadi target pribadi. Senang banget gitu, mengerjakannya itu dengan enjoy, dengan happy, mengerjakannya easy, excellent, dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan dan target operasional atau target apotek kami bisa tercapai. Bahagia sekali. Semoga teman-teman bisa melaksanakan the 4DX ini, diterapkan diimplementasikan di apotek teman-teman. Dan insya Allah kami bersedia membantu teman-teman mengaplikasikan the 4DX ini di apotek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.